Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rupianto akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kali ini materi yang kami bawakan adalah Agile dan Spiral. Di sini saya sendiri atas nama Yosef Paribao dengan NPM 231055201120, dan saya Rizky Ali NPM 231055201102. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membawa materi Agile. Pengertian dari Agile: yang pertama, Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental. Yang kedua, Agile fokus pada kolaborasi, yakni perubahan yang cepat dan pengiriman perangkat lunak yang bekerja secara berkala. Agile sendiri diperkenalkan lewat Agile Manifesto pada tahun 2001. Prinsip-prinsip utama pada Agile, di sini ada 4 nilai utama Agile Manifesto. Yang pertama, individu dan interaksi, yakni proses dan alat. Yang kedua, perangkat lunak yang bekerja, yakni dokumentasi lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan pelanggan, yakni negosiasi kontrak. Dan yang keempat, menanggapi perubahan, yakni mengikuti rencana. Proses pengembangan pada Agile. Di sini iterasi pendek 1-4 minggu. Contoh kerangka kerja yakni Scrum, Kanban, dan XP. Tahapan umumnya, yang pertama perencanaan sprint, yang kedua pengembangan, yang ketiga daily stand up, dan yang keempat review dan retrospektif. Kelebihan dan kekurangan pada Agile. Yang pertama, kelebihan, yakni cepat merespon perubahan, kemudian fokus pada kebutuhan pelanggan, serta kualitas perangkat lunak meningkat. Yang terjadi pada kekurangannya, tidak cocok untuk proyek besar dengan ruang lingkup tetap, kemudian membutuhkan komitmen tinggi dari tim. Contoh penerapan pada Agile. Yang pertama, startup dan proyek aplikasi mobile. Yang kedua, pengembangan software SaaS. Yang ketiga, digunakan oleh perusahaan seperti Spotify, Microsoft, dan Google. Baik, yang selanjutnya Spiral dan pengertian. Spiral model dikembangkan oleh Barry Boehmen pada 1986 yang menggabungkan elemen dari model waterfall dan prototyping dengan pendekatan iteratif yang berfokus pada analisis risiko di setiap tahapan. Selanjutnya, spiral tahapan utama. Yang pertama, identifikasi tujuan atau perencanaan. Yang kedua, analisis risiko. Yang ketiga, pengembangan dan uji. Dan yang keempat, evaluasi pelanggan. Proses ini diulang dalam bentuk spiral dan per siklus. Spiral, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan, yakni cocok untuk proyek kompleks dan besar. Adapun resikonya, yakni bisa dikendalikan lebih awal, iteratif, evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Kekurangan, kompleks dan mahal, membutuhkan keahlian dalam manajemen risiko.
Selanjutnya spiral atau contoh penerapan. Yang pertama, sistem militer dan penerbangan. Ada juga proyek besar di mana risiko tinggal dan biaya besar. Perusahaan NASA, Boeing, dan sistem enterprise besar. Di sini ada pula perbandingan antara agile versus spiral. Kita lihat dari aspek yang pertama, fokus. Agile sendiri dapat kolaborasi dan fleksibilitas, sedangkan pada spiral manajemen risiko. Aspek yang kedua, proses. Pada agile sendiri iteratif pendek, sedangkan pada spiral iteratif dengan fase besar. Aspek yang ketiga, cocok untuk pada agile proyek kecil menengah, sedangkan pada spiral proyek besar dan kompleks. Dan aspek yang terakhir yang ini risiko, agile sendiri tidak eksplisit, sedangkan spiral fokus pada utama. Jadi kesimpulannya adalah agile cocok untuk proyek yang berubah cepat dan butuh interaksi tim yang erat. Spiral cocok untuk proyek besar dan berisiko tinggi. Pemilihan model harus disesuaikan dengan karakteristik proyek. Sekian presentasi yang kami bawakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kelebihan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.